dokumen perjalanan Republik Indonesia itu ada dua. Yang satu namanya adalah paspor, paspor Republik Indonesia. Kemudian satu lagi surat perjalanan laksana paspor. Ini adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia. Coba tolong, ada bedanya nggak? Untuk SPLP ini dia sama dari sisi bentuk, sama persis, sama seperti paspor. Hanya saja tulisannya surat perjalanan laksana paspor atau travel document in lieu of passport, which is ini fungsinya sama seperti paspor, gitu. Karena namanya ini adalah salah satu bagian dari travel document Indonesia. Resmi ya Pak? Resmi. Jadi karena SPLP ini dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara, itu sama fungsinya sebagai identitas yang dimiliki oleh seseorang ketika tinggal di luar negeri, seorang WNI ya. Jadi fungsinya tetap sama seperti paspor. Baik. Gitu. Selamat sore Sobat KJRI New York, kembali lagi di podcast KJRI New York. Dan kali ini kita bersama Pak Fedi. Beliau adalah atase imigrasi yang bertugas di KJRI Los Angeles. Sebelumnya kita mungkin tanya sedikit dulu mengenai Pak Fedi sendiri. Pak Fedi boleh dijelaskan Pak nama, kemudian asal dari mana, kemudian gimana sih sekarang itu? Oke. Baik, terima kasih Mas Ilham. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fedi. Saya kebetulan saat ini bertugas di KJRI Los Angeles sebagai perwakilan imigrasi yang ditugaskan untuk membantu teman-teman WNI yang berada di benua Amerika serta kurang lebih 19 perwakilan RI lainnya gitu. Asal saya dari Bandung, asli Bandung. Saya kalau memang misalkan tidak bertugas di imigrasi, mungkin saya akan tetap di Bandung. Tetapi ternyata kan takdir berkehendak lain, sehingga saya harus berkelana sejauh ini. Waduh. Siap Pak. Aduh, terima kasih banyak juga sudah datang ke KJRI New York. Ini mungkin perdana podcast kita yang pertama langsung bersama Pak Atim. Kalau dari sisi imigrasi nih Pak, apa sih sebetulnya tantangan apalagi bagi masyarakat Indonesia yang di luar negeri Pak Atim? Oke. Kalau berbicara tantangan, tentu dimanapun kita tinggal, dimanapun saya ditugaskan, itu tentu ada banyak aspek yang memang menjadi tantangan tersendiri ya. Gitu. Saya juga sempat kuliah juga di luar negeri, di Australia saat itu tentunya berbeda dengan apa yang kita hadapi di sini. Yang pasti dimanapun kita berada, ya tentunya kita harus tetap mengikuti kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang ada di negara tersebut lah kurang lebih ya. Kalau kita ingin terhindar dari permasalahan, nggak banyak sih kalau tantangan. Kalau untuk yang lain-lain kayaknya sih, kalau kita sih mungkin lebih banyak ke mungkin makanan atau tapi kayaknya itu normal-normal aja. Wajar lah sebagai Indonesia, suatu saat kita tinggal di negara jauh dari Indonesia, kangen lah dengan makanan-makanan tertentu. Betul. Berhubungan dengan orang Indonesia, warga negara Indonesia, sebetulnya kan banyak nih Pak ya warga negara Indonesia kita yang tinggal di luar negeri. Kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya definisi warga negara Indonesia? Basisnya itu apa sih Pak sebetulnya? Warga negara Indonesia, kalau kita tinggal di luar negeri, tentu warga negara Indonesia yang pertama adalah dia memiliki dokumen perjalanan Republik Indonesia ya sebagai bukti identitas bahwa dia adalah warga negara Indonesia. Dan tentunya juga karena kita masih menganut satu kewarganegaraan, ya berarti definisi warga negara Indonesia yaitu tadi yang memegang kewarganegaraan Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen perjalanan Republik Indonesia gitu. Karena ketika dia mendapatkan kewarganegaraan warga negara lain, berarti otomatis secara undang-undang kewarganegaraan dia sudah kehilangan kewarganegaraan Indonesia ya, dan itu sudah tercantum di undang-undang kewarganegaraan kita di tahun 2006 gitu. Oh gitu Pak Atim. Jadi kalau tadi kata Pak Atim, definisi warga negara Indonesia dibuktikan oleh dokumen perjalanan. Betul. Itu kalau berarti paspor Pak ya? Ya, jadi gini, dokumen perjalanan itu sebetulnya ada dua, Mas. Ada undang-undang dua. keimigrasian kita itu. Jadi dokumen perjalanan Republik Indonesia itu ada dua. Yang satu namanya adalah paspor, paspor Republik Indonesia. Kemudian satu lagi surat perjalanan laksana paspor. Dan paspornya itu sendiri itu ada 3 jenis. Paspor biasa, paspor dinas, dan paspor diplomatik. Gitu. Paspor biasa saat ini kita sudah punya yang elektronik juga. Dan itu tentunya lebih bagus dan lebih aman dari sisi keamanannya ya. Kurang lebih seperti itulah.
Terima kasih nih Pak Atim. Jadi memang kalau misal dari sisi dokumen perjalanan kita tahu ada paspor dan SPLP, Pak. SPLP, betul. Surat perjalanan laksana paspor. Surat perjalanan laksana paspor. Nah itu bedanya apa sih Pak sebetulnya? Oke. Sekarang gini, kalau dilihat bedanya, Mas, Ya. coba. Ini adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia. Coba tolong. Ada bedanya nggak? Sama-sama hijau Pak. Betul, sama-sama hijau. Betul. Dari sisi Logonya sama, logo sama. ada Pancasila, Garuda Ada Pancasila. Republik Indonesia. Betul, dan sama-sama. Betul. Sebetulnya mirip ya Pak, ini Pak. Ya memang sama, karena Memang ini sama adalah ya, dokumen betul. resmi, dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sah dan dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Di halaman identitas, oke. Ini bisa dilihat. Ada bedanya nggak? Kalau dilihat secara jauh gitu langsung agak sulit ya berbeda Nggak ada ya, ya, Pak ya? nggak ada. Mungkin Karena ya. sebetulnya ini memuat data identitas yang sama dari Data seorang ident- warga negara Indonesia dan dia memiliki MRZ. MRZ ini adalah ini, dan ini sudah sesuai standar internasional, sudah sesuai dengan standar ICAO. Siap. Gitu. Dan perbedaannya hanya ada di masa berlaku. Jadi SPLP ini diberikan kepada warga negara Indonesia yang dalam keadaan tertentu tidak dapat diberikan paspor. Oh, Gitu. Jadi dalam hal oke. ini kalau memang ada warga negara Indonesia yang tidak dapat diberikan paspor, misalkan dari sisi persyaratannya tidak lengkap, maka diberikan SPLP. Oke. Tapi SPLP Siap. pun juga ya. Izin Pak Atim, dipotong sebentar. Oke. Berarti ini dua dokumen ini, satu paspor, satu SPLP. Boleh ditunjukkan Pak? Ya, betul. Jadi satu paspor, satu SPLP. Yang mana nih Pak? SPLP mana, paspor mana Oke, Pak? untuk SPLP ini dia sama dari sisi bentuk, sama persis, sama seperti paspor. Hanya saja tulisannya surat perjalanan laksana paspor atau travel document in lieu of passport, which is ini fungsinya sama seperti paspor. Oke. Gitu. Karena namanya ini adalah salah satu bagian dari travel document Indonesia. Resmi ya Pak ya? Resmi. Kalau dari nama mungkin banyak yang, saya yakin banyak yang belum tahu juga. Mungkin namanya apa itu SPLP? Surat perjalanan laksana paspor. Oh, surat itu. Kalau surat itu berarti bentuknya seperti kertas ya, Mas. Dan lain sebagainya. Iya, Pak. Ini Betul. tidak. Ini hanya nama saja, surat perjalanan laksana paspor. Tetapi untuk bentuk dan dokumennya sama. Memang kalau dulu Nah, ini SPLP ya, Pak? Iya, Ini SPLP. Ini SPLP yang baru, sudah sesuai standar, ada MRZ-nya, ada juga kolom tanda tangan, lain sebagainya. Kalau dulu sebelumnya kita memang belangko SPLP-nya itu bentuknya ada yang manual ya, yang bentuknya pakai pas foto, kemudian warnanya juga hijau stabilo, tetapi untuk saat ini dokumen SPLP kita sudah sama, diperbarui, diupdate, dan sesuai standar, dan inilah bentuknya. Bedanya Pak? Oke, bedanya lagi tadi, ini masa berlakunya terbatas dan diberikan untuk WNI dalam keadaan tertentu, seperti yang saya sampaikan tadi. Untuk apabila, SPLP ya Pak? Ya, untuk SPLP. Sedangkan untuk paspor, ya tentunya sama. Ini dapat digunakan untuk perjalanan, dan ini adalah sebagai bukti identitas ketika kita berada di luar negeri. Jadi, kemanapun pergi, kalau kita tinggal di luar negeri, bagi saya orang imigrasi, saya sampaikan bahwa paspor itu atau travel document itu adalah hal yang wajib dipegang. Gitu. Ini ibaratnya seperti nyawa lah. Gitu. Jadi jangan sampai ketika kita tinggal di luar negeri, kita memiliki travel document yang habis berlaku. Gitu. Karena kalau bagi kami ya ketika kemanapun kita tinggal, kita berangkat, ya kita harus taati semua aturan yang berlaku di negara tersebut. Kurang lebih seperti itu. Siap. Sisal. Kalau fungsinya sendiri Pak, saya mungkin bedanya antara paspor dan SPLP. Apakah SPLP, Pak Atim, bisa digunakan untuk penerbangan domestik, pengajuan atau perpanjangan green card, atau kemudian untuk misalnya mengurus hospital, atau misalnya terkait hal-hal yang lain di bank, pengurusan akun bank, apakah itu juga bisa menggunakan SPLP, Pak? Ya, jadi karena SPLP ini dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara, itu sama fungsinya sebagai identitas yang dimiliki oleh seseorang ketika tinggal di luar negeri, seorang WNI ya. Jadi fungsinya tetap sama seperti paspor. Baik. Gitu. Jadi saya sudah buktikan sendiri bahwa SPLP juga bisa digunakan ketika kita melakukan penerbangan domestik, gitu. Karena ini sudah sesuai standar. Ini sama loh. Makanya kalau memang dari jauh mungkin dilihat sama, tidak sama. Ini tidak ada bedanya gitu. Hanya saja dari sisi halaman lebih sedikit gitu dan masa berlaku terbatas gitu. Untuk segala macam kebutuhan identitas sebagai warga negara Indonesia
dua dokumen ini bisa dapat digunakan. Oke. Gitu. Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Tidak ya? ada bedanya sama sekali. Dari Tidak sisi ada. fungsi, Pak ya. Betul, karena ini adalah sekali lagi dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara sebagai identitas kita ketika kita berada di luar negeri. Begitu, Mas. Terkait SPLP. Jadi kan SPLP itu sebetulnya identitas juga, identitas resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya. Dan itu fungsinya menurut Pak Atim tadi sama dengan paspor ya. Ya, betul. Nah, kalau misalnya SPLP sendiri sebagai identitas, itu artinya negara apapun akan melindungi bagi pemegang SPLP karena notabene-nya tetap WNI. Betul. Begitu ya, betul. Pak? Ya? Jadi kita ini tetap hadir kepada warga negara Indonesia gitu, Pemegang dimanapun ya, baik itu pemegang paspor atau pemegang SPLP. Jadi ini adalah salah satu bentuk perlindungan kita. Dengan kita memberikan ini berarti ini salah satu bentuknya. Mas, ini tolong kan dokumen dari negara, berarti sama kita ini memberikan perlindungan karena kita masih memberikan dokumen yang resmi dan valid dan diterbitkan oleh pemerintah Indonesia gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah gitu esensinya. Wah, ini sih udah lengkap sekali nih seharusnya. Wah, terima kasih banyak nih Pak Atim. Iya. Mungkin kalau harapan dan pesan Pak Atim buat teman-teman yang tinggal di luar negeri, Pak. Terutama di Amerika, Pak. Iya. Itu Jadi kira-kira betul. apa, Pak? Ya, jadi betul. Kalau untuk pesan saya sebagai orang imigrasi, sebagai perwakilan negara, tentu menyampaikan sekali lagi tadi juga saya sudah sempat sampaikan bahwa ketika kita tinggal atau berada di luar negeri, kita wajib mematuhi semua aturan, kaidah, norma hukum yang berlaku di negara yang kita tinggali. Begitu juga dengan orang asing yang ada tinggal di Indonesia, Mas. Karena kan kita juga sering melihat di berita-berita gitu, banyak orang asing yang melakukan pelanggaran lain sebagainya. Sebagai orang imigrasi tentu kami akan melakukan penindakan gitu sama. Dan ketika kita tinggal di luar negeri, kita tentu juga harus melaksanakan atau mentaati aturan yang sama agar kita terhindar dari permasalahan ketika berada di luar negeri. Karena kalau memang sudah mendapatkan masalah, tentu kami juga yang hadir untuk mendampingi semuanya gitu. Jadi kita sih semua pengen agar semua WNI dimanapun berada ketika tinggal di luar negeri, mohon agar mengikuti semua kaidah aturan norma yang berlaku di sana supaya tidak terhindar dari permasalahan. Keluarga kita pun juga di tanah air tenang gitu ya. Betul, Pak. Tidak ada masalah apapun dan kita juga ya bisa kembali suatu saat pulang ke tanah air kita dengan selamat gitu sih. Jadi kita udah dapat informasi yang sangat komprehensif dari Pak Atim. Kami dari KJRI New York mengucapkan terima kasih banyak Pak atas kesediaan waktunya. Telah datang menjelaskan langsung pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat terkait SPLP dan paspor. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Atim. Sama-sama, terima kasih. Selamat bekerja, semoga apa yang telah di-share oleh Pak Atim bermanfaat bagi kami semua, terutama dan umumnya kepada publik di masyarakat Indonesia di Amerika Serikat. Betul, terima kasih. Mudah-mudahan kita semua yang tinggal di sini semua dalam keadaan aman ya dan sehat-sehat semua. Terima kasih banyak sekali lagi. Terima kasih Sobat KJRI New York telah menyaksikan episode kali ini. Kita akan kembali lagi di episode selanjutnya. Salam sehat, terima kasih banyak.